per unit kuadrat dikalikan dengan kuadrat harmonisanya, berarti per unitnya adalah untuk fundamental ini 0,96, kuadrat dikalikan dengan 1 kuadrat, tetap 0,96 kuadrat, ditambah karena tadi sigma berarti jumlahan ini spektrum, kuadrat dari per unitnya 0,19 kuadrat dikalikan dengan harmonisanya, harmonisa kelima kuadrat, kuadrat dari per unitnya 14% dikalikan dengan harmonisanya 7 kuadrat, dan seterusnya. Jadi ketemu bahwa K faktor untuk gelombang seperti ini adalah 5,5 tanpa satuan ya, K faktor sebesar 5,55. Nah, K faktor ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah dia akan memperbesar losses dari trafo. Kalau misalnya K faktornya ke 10, losses trafonya akan meningkat 10 kalinya. Kalau K faktornya ketemu 5 ya lossesnya akan meningkat 5 kalinya. Jadi kegunaan mengetahui K faktor adalah untuk perencanaan jenis Cascade transformer atau untuk melakukan derating dari trafo. Karena kalau ada harmonisa, K faktornya meningkat, rugi trafonya meningkat sebesar K faktornya. Rugi trafo, kita sudah tahu bahwa ada 3 jenis rugi trafo. Sorry, 2 jenis rugi trafo, yang 2 ada di inti besi, yang 1 ada di kumparan. Oh, yang 2 juga ada di kumparan, yang 2 ada di inti besi, dan 2 ada di kumparan, rugi trafo. Yang pertama adalah eddy current atau arus eddy. Arus pusar adalah, jadi rugi eddy current adalah rugi arus pusar. Arus pusar adalah arus yang mengalir pada material inti karena tegangan yang diinduksi oleh flux. Arah pergerakan arus adalah 90 derajat terhadap arah flux. Jadi akibat dari flux magnet maka akan timbul arus eddy di sini. Tegak lurus 90 derajat. Arus pusar berputar pada material inti dengan adanya resistansi dari material inti, maka arus pusar dapat menimbulkan panas sehingga mengaruhi sifat fisik material tersebut, bahkan hingga membuat trafo terbakar. Untuk mengurangi efek arus pusar, maka material inti harus dibuat tipis dan dilaminasi sehingga dapat disusun hingga tebal sesuai dengan yang diperlukan.
Jadi rugi besi akibat arus pusar, yaitu arus yang mengalir pada inti besi yang dia berpusar tadi, itu menyebabkan panas dipengaruhi oleh ketebalan T. Kalau flux, ya memang flux ini yang dibutuhkan. Besarnya tetap, konstanta eddy current, konstanta material, inti, ini juga besarnya tetap. Frekuensi karena sistem 50 Hz, maka rugi-ruginya akan kecil, tapi kalau ada harmonisa frekuensinya lebih dari 50 Hz, maka rugi-rugi eddy-nya ini akan meningkat akibat dipengaruhi oleh kuadrat frekuensinya. Akibat harmonisa. Namun bisa ditekan dengan cara menipiskan bahan. Tapi kalau sudah tipis sekali, ya tetap akan timbul arus eddy karena sudah tidak mungkin ditipiskan lagi. Atau material yang bagus yang tidak menahan histeresis seperti yang digambarkan pada berikut ini. Jadi ini dalam watt ya, watt atau kilowatt. Berupa panas. Pada inti besi juga berlaku rugi histeresis terjadi karena respon yang lambat dari material inti. Hal ini terjadi karena masih adanya medan magnet residu atau sisa yang bekerja pada material inti. Jadi saat arus dieksitasi bernilai 0, maka flux tidak serta-merta berubah 0, tapi pelan-pelan akan menuju 0. Jadi ini adalah eksitasi maksimum, kemudian arus menuju 0, fluxnya tidak bisa 0 karena lambat. Nah, di sini ada histeresis. Nah, ternyata histeresis, jadi semakin jelek materialnya, semakin besar nilai H-nya ini, gap-nya. Kalau yang baik, arus yang tengah ini, dia tegangannya terus harusnya puncak, dia puncak kembali lewat 0, negatif, ya kembali. Tapi karena ada magnet sisa tidak bisa 0, sehingga ada histeresis di sini. Nah, histeresis ini memperbesar arus eksitasi karena medan magnet residu mempunyai arah yang berlawanan dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus eksitasi. Nah, sehingga memperbesar arus magnetisasi dan itu rugi-ruginya dinyatakan dalam P histeresis. Dipengaruhi oleh konstanta bahan, material inti. Ya, material yang inti yang baik adalah besi bukan baja ya, silikon. Masih juga tergantung frekuensi, jadi ada apa namanya, pengaruhnya ke harmonisa dan juga flux magnet yang mengenainya. Sehingga ini dipengaruhi juga oleh frekuensi harmonisa. Rugi berikutnya adalah rugi tembaga. Rugi tembaga adalah R rho L per A atau I kuadrat R. Nah, kita tahu bahwa kemarin waktu menjelaskan tentang triplen harmonik, maka arus akan mengalir pada kawat netral dengan jumlah 3 kali pasanya. Nah, ini akan pengaruh juga pada kumparan trafo. Sehingga baik pada kumparannya maupun inti besinya dia terpengaruh oleh harmonisa. Nah, sehingga untuk mudahnya tadi ketemu K faktor, rugi-rugi trafo akan meningkat sebesar K faktor kalinya.
Nah, kapan kita harus harus perhatian terhadap trafo? Bisa dijelaskan di sini? Ya, jadi kita sebut dengan derating transformer. Non-derating transformer yaitu trafo yang mempunyai K-faktor 1. Have to be derated when load current has harmonic. Jadi trafo itu yang standar adalah trafo yang K-rated-nya 1, KF-nya 1. Jadi harus di derating atau ditingkatkan KF-nya bila dia dibebani dengan beban yang mengandung harmoni sel. IEEE ini recommended practice of for establishing transformer capability when supplying non-sinusoidal current. Ya, rekomendasinya adalah seperti ini. Bahwa kalau dia K-rated transformer atau trafo non-standar can handle non-sinusoidal load current up to the full load rating with K-factor up to the K-rating of the transformer. K-rated transformer are designed to have lower eddy current losses. Jadi losses inti besi maupun pada kumparannya itu didesain pada K-rated transformer. Nah, contoh K-rated transformer adalah dinyatakan dalam speknya di sini. Misalnya ini. Ini. Suitable for non-sinusoidal current with K-factor not exceed to 13. Jadi
trafo ini untuk beban dengan K-faktor tidak lebih dari 13. Nah, ini dinyatakan sebagai carried transformer. Berarti kalau tidak ada ini, ya berarti trafo standar. Dia hanya untuk beban yang sinusoidal. Jadi bahwa carried transformer itu umumnya dinyatakan dengan standar K4, K13, K20. Itu adalah standar yang diproduksi tentang kemampuan trafo untuk menahan arus harmonisa. Jadi faktor transformer are designed to reduce the heating effect of harmonic. Jadi trafo jenis carried ini didesain untuk mampu menahan, mengurangi panas akibat harmonisa, arus harmonisa. Ya, sampai dengan kemampuan K-faktornya. Kita bisa arus harmonisa yang melewati trafo itu tidak akan mempengaruhi panasnya sehingga tidak mempengaruhi rugi-rugi dari trafo. Jika kalau trafo biasa dibebani dengan harmonisa, maka rugi-ruginya akan meningkat dan panasnya meningkat. Jadi without exceeding the temperature rating, ada juga K-faktor yang 50. Use for non-linear load only, jadi semua bebannya non-linear. Ini untuk harvest harmonic environment possible. Ono Gojek. Sudah. Ono tamu. Siapa? Ya? Jadi kalau saudara kerja di lapangan kemudian trafonya panas karena dibebani beban non-linear, nah itu akibat dari rugi trafo yang meningkat tajam perkalian K-faktornya, karena trafo yang digunakan adalah trafo standar atau non-carried transformer. Kalau mau aman ya berarti pakai trafo khusus untuk harmonisa yang disebut dengan carried transformer. Hanya berapa besarnya carried tergantung dari bebannya. Nah, ini ada contoh-contoh beban yang menghasilkan carried, dan K-faktor ini bisa diukur dengan menggunakan power quality meter.
Misalnya electric discharge lighting ini K-nya 4, kalau bebannya itu UPS tanpa filter, dengan filter K-nya 4. Mesin las, PLC, peralatan telekomunikasi K-nya 13, UPS tanpa filter K13, multi receptacles atau stop kontak untuk kesehatan, untuk fasilitas elektronik lain K-nya 13, mainframe komputer K-nya 20, drive ini variable speed drive K20. Ya, jadi ternyata hampir semua beban ini menghasilkan harmonisa dengan K faktor kira-kira seperti tabel di sini. Atau kalau mau mengikuti standar penggunaan trafo, the following rule generally result in acceptable choice of K factor value. Follow the successful pass plastic and sizing the transformer. Jadi kemarin dikatakan bahwa why we bother about harmonic, kenapa kita khawatir dengan harmonisa bila beban trafo sudah mendekati full rating dan ada harmonisanya. Ternyata harmonisanya ini meningkatkan panas ya di trafo. Jadi where the harmonic current producing equipment is less than 15%, maka kita bisa menggunakan standar transformer K1 karena beban yang mengandung harmonisanya kecil, 15% dari beban yang lain. Where the electronic equipment represent up to 35% of the load, use K4 transformer, rated transformer. Where the electronic equipment represent 75% of the load, use the K13 rated transformer. When 100% of load is electronic equipment, jadi bila bebannya 100% semuanya adalah peralatan elektronik, maka kita gunakan trafo K20. Higher K factor rating are generally reserved for the specific piece equipment where the harmonic spectrum of the load is. No, jadi bila harmonisasi besar sekali ya bisa pakai yang apa namanya besar lagi, yaitu K50. Nah, itu tentang parameter harmonisa yang K faktor dan pengaruhnya ke trafo serta cara mengukurnya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Jadi pernah sekali kosong kuliahnya, saya lupa ya. Nah, sebagai gantinya ini saudara kerjakan. Buat paper untuk rated transformer dengan KF 4, 13, 20 atau kalau nemu juga 50. Untuk saudara bandingkan dengan trafo standar K faktor 1.
Isi papernya adalah membandingkan dengan spesifikasinya, nameplate trafo, informasi bahan trafo, inti besi, kumparan, serta isolasi, serta sistem pendinginnya. Jadi memang pendinginnya untuk dari transformer ini beda. Nanti dijelaskan. Untuk windingnya juga beda. Carrier transformer works its use double size neutral conductor. Jadi netralnya ini ukurannya di double karena untuk apa namanya mensirkul untuk mengalirkan harmonisasi kelipatan 3 ya. Kalau yang trafo standar netralnya sama ukurannya atau lebih kecil, tapi ini ukurannya double. Multiple conductor for coil, jadi kumparannya juga beda. Ini menggunakan high grade silicon steel and more air duct. Jadi untuk pendinginannya lebih banyak ada air duct atau kanal udara untuk pendinginan sehingga dia tidak panas. Inti besinya juga beda. Ya, tidak ada saturation dan sebagainya untuk replen harmonik. Ya, jadi desainnya beda. Maka saudara tugasnya adalah membandingkan. Saat nemunya ada nemu K4, ya saudara bandingkan dengan trafo standar. Ada nemu K13, saudara bandingkan trafo standar. Nemu K20, saudara bandingkan dengan trafo standar. Nemu yang 50, syukur-syukur. Dan sebutkan kegunaan trafonya. Misalnya untuk apa? Untuk trafo furnace atau trafo transmisi atau trafo distribusi atau trafo untuk proses untuk elektrolisis seperti di sepatu Indo itu furnace-nya pakai trafo. Seperti di smelter di mana? Gresik itu trafonya dipakai untuk proses elektrolisa guna smelting untuk pemisahan tembaganya. Ya, jadi kegunaannya. Informasi rugi trafo kita pernah membahas tentang delta P0 dan delta PN. Maka ini saudara sebutkan berapa untuk dibandingkan dengan trafo standar. Ya kalau ada harga tidak apa-apa. Dikumpulkan tanggal 5 November jam 22 di Etal. Ya untuk parameter harmonik saya cukupkan sampai faktor. Mungkin ada yang tanyakan? Mohon izin bertanya Pak. Coba ini Ewa ya? Iya Pak. Saya ingin bertanya waktu praktikum kualitas daya yang menurut saya itu ambigu dan membingungkan Pak. Waktu praktikum itu ada hal yang sangat ambigu dan membingungkan Pak, menurut saya Pak. Nanti apa? Waktu praktikum kualitas daya itu cukup ambigu dan membingungkan. Oh, bingung? Yeah. Ya kenapa? Begini Pak,
waktu praktikum kan setelah kami mengukur kualitas daya di beban nonlinear kan betul mengandung arus harmonika. Nah setelah itu saya kiranya itu perbaikan arus harmonisanya itu seperti apa? Ternyata bukan, Pak. Justru malah langsung loncat ke perbaikan power factor dengan kompensator. Nah, di sini saya bingung apakah arus harmonisasi ini hanya kita cukup ketahui saja atau bagaimana? Lalu kenapa justru dengan kompensator ini PF-nya memang betul tambah baik, tapi justru arus harmonisasinya itu naik dan tambah besar, Pak? Apakah ada solusi tertentu, Pak, untuk harmonisasi ini? Terima kasih. Konverternya power kompensatornya pakai apa? Kapasitor bank, Pak. Kapasitor bank. Iya, Pak. Sebenarnya saya belum menjelaskan tentang pengaruhnya ke kapasitor bank, ini masih K-faktor. Nanti kita arah sana. Baik, Pak. Nanti waktu mendesain kapasitor bank, bila ada harmoni bagaimana, nah itu seperti apa desainnya, arahnya ke sana. Tapi yang sekarang kita bahas baru parameter dari harmonik, yaitu tadi THDI, THDV, TDD, kemudian TF, DBF, DF, K-faktor, ya itu yang mungkin ada yang yang itu. Cukup, Pak, menurut saya. Ya nanti yang power factor kompensator yang kaitannya dengan harmonik nanti kita bahas di bab selanjutnya ya. Jadi kita sampai sana. Yang lain? Ya, kalau di atas. Ya, Lusin. Tidak ada yang Kenapa? Putus ya? sudah cukup, Pak. Nggak jelas, Lusin kenapa? Tidak ada pertanyaan, Pak. Oh, baik kalau gitu silahkan dikerjakan. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Right. Mari,